Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Apa kabar semuanya? Saya harap dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Amin. Pertama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Siska Mantika Sari. Saya hari ini sebagai host. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua rekan saya, yaitu Bu Kristiani SIGR sebagai moderator dan Bu Rini Andriani SS sebagai presenter. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita ke pembahasan atau ke topik kita hari ini, saya ingin mengingatkan kepada audiensis hari ini, untuk Bapak Ibu yang baru join, silakan nanti mikrofonnya dimatikan. Kemudian kalau misalnya ada yang mau videonya juga diaktifkan, tidak apa-apa. Asal nanti pada saat presenter menyampaikan topiknya disimak baik-baik dan tidak ada suara yang bisa mengganggu ya Bapak Ibu. Setelah presenter nanti menyampaikan materinya, nanti ada sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di chat atau bisa secara langsung ya Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, adapun topik kita hari ini yaitu berkaitan dengan PPH 21. PPH 21 itu apa sih gitu? Saya juga penasaran nih, PPH 21 itu apa? Fungsinya untuk apa? Kemudian ditujukan untuk siapa gitu. Daripada kita penasaran, oke langsung saja saya serahkan kepada moderator Bu Kristiani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Siska Mantika Sari yang sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Kristiani. Saya mengajar di SMK PGRI 2 ya. Baik, sebelumnya saya akan sambut dahulu yang terhormat Ibu Ratna Sari sebagai instruktur kami. Kemudian yang terhormat Ibu Siska Mantika Sari. Kemudian Ibu Rini Andriani sebagai pemateri handal kita hari ini ya. Kemudian kepada para semua yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar hari ini dengan tema pajak penghasilan pasal 21. Baik, untuk susunan acara hari ini hari ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 ya. Kemudian saya akan mengingatkan kembali kepada audiens untuk tertib dengan menonaktifkan suara, kemudian menyimak pemaparan dari pemateri, kemudian di akhir penyampaian materi ya, dan waktu webinar hari ini 1 jam, beserta sesi tanya jawabnya. Baik, pemateri hari ini saya akan menyampaikan CV-nya, yaitu nama Rini Andriani Sarjana Ekonomi, dengan tempat tanggal lahir, Bogor 2 Mei 1992, asal dari Bogor, riwayat pendidikan manajemen bisnis dari GIT, mata pelajaran kejuruan akuntansi, dengan tahun ini mengajar di administrasi pajak, praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur di kelas 11 dan kelas 12, mengajar di SMK PGRI 2 Cibinong, lama mengajar 5 tahun, kemudian hobinya berbisnis. Ini kurang lebih hampir sama kita hobinya karena memang di satu sekolahan kita suka partner ya Bu Rin ya.
Betul Kita dagang sekali, Bu. bersama. Apa aja kita jual ya. Benar. Oke, baik. Sebagai pengantarnya, cukup sekian. Saya serahkan kepada pemateri handal kita hari ini ya. Ibu Rini Andriani, kami persilahkan. Terima kasih Bu Kristiani sebagai moderator kita hari ini. Kemudian terima kasih kepada Ibu Sisca sebagai hostnya. Dan tidak lupa yang kami hormati Ibu Ratnasari. Mohon izin ya Bu, webinarnya akan kami mulai. Dan peserta webinar yang lainnya yang saya hormati dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi hari ini saya diberikan kesempatan ya untuk sharing mungkin ya, untuk sharing ilmu sedikit tentang pajak penghasilan pasal 21. Nah, di sini temanya berjudul kupas tuntas ya, kupas tuntas pajak penghasilan pasal 21. Jadi pajak pasal 21 itu apa aja sih yang terdapat di dalam PPh pasal 21 yang biasa sering kita dengar sebagai PPh pasal 21. Jadi PPh itu pajak penghasilan. Nah, tanpa menunggu waktu yang lama, saya akan share materi kita pagi hari ini. Sudah terlihat ya di layarnya? Butia sudah ada ya? Oke. Jadi pagi hari ini kita akan sharing ya, sharing tentang pajak penghasilan pasal 21. Sebenarnya dalam dunia pajak itu banyak sekali materi atau banyak sekali ilmu-ilmu tentang perpajakan ya. Tapi hari ini kita akan mengkhususkan membahas tentang pajak penghasilan pasal 21. Jadi di pajak pasal 21 itu ada apa aja sih? Oke, nah nanti ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama dari pengertian pajak penghasilan pasal 21. Kemudian kita lanjut dengan subjek pajak penghasilan pasal 21. Setelah itu objek pajak penghasilan pasal 21 dan terakhir kita akan membahas tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak sangat bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Pembangunan tersebut dilakukan dengan dana yang berasal dari pendapatan negara. Itu tentunya ya, karena pendapatan negara kita itu terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan dari bukan pajak. Jadi selain dari pajak itu pasti ada penghasilan lainnya. Namun, pajak tetap menjadi besar dalam pendapatan negara berdasarkan informasi APBN tahun 2018. Diketahui bahwa pendapatan negara yang terbesar itu adalah berupa pajak. Jadi informasinya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian pajak penghasilan masih sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada perbaikan pertumbuhan perekonomian dan hasil kebijakan teks amnesti yang baru-baru ini ya, maksudnya 3 tahun ke belakang. Kemudian teks amnesti itu berupa penambahan basis pajak. Kemudian besarnya penerimaan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan pajak serta kepatuhan wajib pajak. Oke, jadi ini gambaran umum terlebih dahulu mengenai pajak. Jadi bahwasannya pajak itu adalah masih penghasilan terbesar di negara kita ini, negara Indonesia. Kemudian lanjut slide berikut. Oke, jadi pajak penghasilan. Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor peraturan 16/Pajak/2016 pasal 1 ayat 2, pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak atau biasa kita dengar sebagai WP
wajib pajak orang pribadi, kemudian subjek pajak dalam negeri, kemudian yang selanjutnya disebut sebagai pajak penghasilan pasal 21, diartikan sebagai pajak atas penghasilan berupa gaji, kemudian upah, kemudian honorarium, kemudian tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi, dalam PPh pasal 21, itu dia yang menjadi subjek pribadi, dan khususnya adalah orang pribadi yang berwarga negara di kalau misalkan ini yang PPh 10, tapi dia masuk ke dalam PP 26 yang mengatur tentang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi di luar negeri. Seperti itu. Jadi untuk PPh pasal 21, dia adalah yang ditetapkan untuk penghasilan kita sebagai orang pribadi yang bertempat tinggal di negara Indonesia. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kita sebagai karyawan, berarti gaji kita yang akan kita hitung untuk menentukan pajak penghasilan pasal 21. Nah, selain gaji apalagi? Nah, di sini ada tunjangan, kemudian di sini ada lagi jasa. Jadi kalau misalkan kita bukan sebagai karyawan, berarti kalau kita punya atau kita punya keahlian, jasanya, hasil nanti pembayaran dari jasa kita, itu akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Nah, ini pengertian umum tentang pajak penghasilan pasal 21. Kemudian, berikutnya, subjek pajak penghasilan. Nah, kira-kira siapa aja ya yang dikenakan atau yang harus membayar dan menghitung pajak penghasilan? Oke, yang menjadi subjek pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah yang pertama orang pribadi. Kemudian ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian ada badan, kemudian yang terakhir ada bentuk usaha tetap. Oke, jadi yang pertama itu orang pribadi itu ada dua jenis ya. Jadi yang A itu ada orang pribadi, kemudian ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kalau misalkan orang pribadi, berarti dia kita nih sebagai karyawan atau sebagai buruh. Kita bisa dinamakan sebagai orang pribadi. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, biasanya kita mendapatkan warisan dari orang tua kita. Nah, dari si warisan itu, dia bisa menjadi sebagai subjek PPh pasal 21. Kemudian ada badan juga. Sudah jelas ya, jika badan berarti dia yang mempunyai suatu perusahaan atau mempunyai suatu usaha. Kemudian yang ketiga, itu bentuk usaha tetap atau biasa kita kenal sebagai BUT, yang nanti akan saya jelaskan di bawah ini. Subjek pajak penghasilan atau biasa kita kenal sebagai PPh dapat dibedakan menjadi subjek dalam negeri dan subjek luar negeri. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak atau biasa kita kenal sebagai WP, karena di pajak itu banyak singkatannya. Contoh misalkan pajak penghasilan, kita singkat menjadi PPh. Kemudian ada namanya wajib pajak, kita singkat menjadi WP. Kemudian di sini ada PTKP, kepanjangan dari penghasilan tidak kena pajak. Jadi kita akan terbiasa dengan singkatan-singkatan tersebut, karena di pajak itu biasanya kita menggunakannya dengan kalimat singkatannya, jadi bukan kepanjangannya. Tapi kita harus tahu juga ya kepanjangannya itu dari apa. Oke, kemudian perlakuan pajak penghasilan pada bentuk usaha tetap atau BUT dilakukan sama seperti pajak penghasilan badan. Sedangkan subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak
apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP. Oke, jadi di sini harus kita pahami nih, Bapak Ibu. Jadi di sini kita sebagai orang pribadi, kapan nih kita sebagai orang pribadi dapat dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri? Kapan terjadinya? Kapan? Kok kita bisa tahu nih kita ini sebagai orang pribadi yang harus membayar pajak? Berarti jawabannya adalah pada saat kita menerima atau memperoleh penghasilan kita dari gaji kita atau dari usaha kita itu yang hasilnya besarnya melebihi PTKP. PTKP tadi apa? Penghasilan tidak kena pajak. Nanti di slide berikutnya ada jumlah PTKP yang harus kita tentukan. Nah, PTKP tahun ini itu adalah 56 juta untuk per wajib pajak. Jadi 56 juta itu adalah hitungan per tahun dari penghasilan kita. Jadi kita hitung, misal nih, kita tahun ini mendapatkan penghasilan itu 1 bulan itu 10 juta. Berarti kita kalkulasikan dulu selama 12 bulan atau selama 1 tahun kita hitung, berarti penghasilan kita itu adalah 120 juta. Nah, PTKP-nya berapa nih sekarang? Oh, PTKP-nya adalah 54 juta. Berarti telah melebihi dari PTKP. Oh, berarti kita sudah termasuk sebagai orang pribadi atau masuk ke dalam subjek pajak penghasilan pasal 21, yang artinya kita wajib membayar pajak. Khususnya adalah di pajak pasal 21. Jadi seperti itu. Kemudian, subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan sekaligus, menjadi wajib pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui BUT di Indonesia. Nah, BUT itu bentuk usaha tetap. Jadi, BUT itu adalah usaha yang pemiliknya atau pendiri pusatnya itu adalah berada di luar Indonesia, tapi dia mempunyai cabang perusahaannya di Indonesia. Jadi pada penghasilan dari BUT, oh berarti nggak masalah, karena BUT itu adalah dia pendiri pusatnya ada di luar Indonesia, tapi dia mempunyai cabang di Indonesia. Jadi nggak masalah. Itu bisa kita hitung pajak penghasilannya dan kita bisa membayarnya. Seperti itu. Nah, ini gambaran tentang subjek pajak penghasilan. Jadi ada orang pribadi, kemudian ada warisan yang belum terbagi, kemudian ada badan, kemudian ada bentuk usaha tetap. Next, masih lanjutan dari slide yang sebelumnya. Subjek pajak penghasilan atau PPH dapat dibedakan menjadi subjek pajak dari dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang disebut wajib pajak, itu yang slide sebelumnya ya. Kemudian berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Peraturan Strip 16 Garing Pajak Garing 2016 yang menjadi wajib pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan, nah jadi ini ada kriterianya. Yang tadi sebelumnya sudah sempat saya singgung, orang pribadi yang harus dikenakan PPh pasal 21 itu seperti apa aja sih? Oke, yang pertama tentunya kita sebagai pegawai. Kemudian yang berikutnya kita sebagai orang pribadi itu menerima uang pesangon, kemudian pensiun atau uang manfaat pensiun, kemudian tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris. Kemudian bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Nah, jasanya apa aja nih? Jasanya meliputi yang pertama ada tenaga ahli yang merupakan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, kemudian akuntan, kemudian arsitek, kemudian dokter, konsultan, notaris, dan aktuaris. Nah, ini berarti dia yang dikenakan dari jasanya, dari hasil jasa yang dia miliki. Kemudian, yang kedua juga ada pemain musik.
kemudian ada pembawa acara, penyanyi, pelawak, dan bintang film. Dan berikutnya ada juga sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, dan peragawati. Kemudian yang terakhir di sini yang keempat ada pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Nah, di sini merupakan adalah orang pribadi yang dikenakan atau sebagai subjek pajak dalam negeri untuk PPh Pasal 21, dia yang sehubungan dengan pemberian jasa. Jadi dia mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Nah, dari keahlian tersebut mereka mendapatkan penghasilan, kemudian penghasilannya itu adalah ada kewajiban untuk membayar PPh Pasal 21. Jadi seperti itu ya. Ini adalah jenis orang pribadi. Kriterianya seperti yang tadi sudah saya bahas. Kemudian slide berikutnya, objek pajak penghasilan. Nah, yang tadi slide sebelumnya adalah tentang subjek, yaitu siapa saja yang berhak membayar dan menghitung PPh Pasal 21. Nah, sekarang kita akan membahas tentang objek pajaknya. Berarti penghasilan atas apa aja nih yang berhak atau yang akan dihitung pajaknya. Objek pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah yang pertama sebagai menjadi penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Peraturan Strip 16 garing pajak garing 2016 terdiri atas yang pertama ada penghasilan yang diterima pegawai tetap. Nah, biasanya sering muncul pertanyaan, Bu, kalau misalkan nih saya sebagai pegawai karyawan sebagai pegawai kontrak. Di sini kan hanya adalah sebagai pegawai tetap. Itu gimana? Saya harus bayar pajak nggak? Kita balik lagi ke yang slide yang awal. Kita bisa dinyatakan sebagai subjek pajak orang pribadi itu pada saat kita menerima penghasilan yang melebihi pajak yang melebihi PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau misalkan kita belum sebagai pegawai tetap, kita baru sebagai pegawai kontrak, tapi kalau misalkan penghasilan kita sudah melebihi PTKP, artinya kita berhak atau kita wajib untuk membayar pajak. Jadi jangan patokannya terhadap pegawai tetap. Nah, ini kan hanya salah satunya. Jadi yang pertama itu penghasilan diterima pegawai tetap. Pegawai kontrak aja wajib bayar pajak, apalagi pegawai tetap. Seperti itu. Selama penghasilan kita melebihi dari PTKP. Kemudian, penghasilan yang diterima penerima pensiun. Jadi untuk PNS yang sudah pensiun, pada saat mereka masih menerima uang pensiunnya, mereka juga masih wajib untuk melaporkan atau membayar pajak penghasilan, pasal 21. Kemudian yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, kemudian uang pemanfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Nah, di sini ada jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Jadi pada saat ada karyawan tetap, kemudian dia sudah pensiun, dan perusahaan mengeluarkan uang jaminan hari tuanya setelah 2 tahun setelah dia di pensiun, maka dia wajib membayar PPh pasal 21-nya atas uang jaminan hari tua yang sudah dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Jika ya dengan catatan, di sini ada pembayarannya dibayarkan secara langsung atau sekaligus. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, kemudian upah mingguan, upah borongan, atau upah bulanan. Nah, ini kaitannya dengan tadi yang sudah saya bahas. Di sini jika kita statusnya bukan pegawai tetap, masih pegawai kontrak, itu kan pasti kita mendapatkan upah. Bisa harian, bisa mingguan, atau bisa borongan atau bulanan. Nah, itu sama saja. Kita kalkulasikan, nanti kalau misalnya kita harian, berarti satu hari misal kita dapat upah 200.000. Berarti kita kalikan dalam 1 bulan
200.000 berapa, kemudian 1 bulan sudah kita diketahui penghasilannya berapa, kita kalkulasikan selama 1 tahun. Baru kita hitung PPh pasal 21-nya. Kemudian yang terakhir, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa uang saku, kemudian uang rapat, dan uang honorar. Pengajar, biasa kita mendapatkan honorarium, itu pun kita harus atau wajib ya, bukan harus lagi, wajib melaporkan dan membayar pajak penghasilan pasal 21. Ini ya, jadi ini tentang objek pajak penghasilan. Penghasilan apa saja sih yang dikenakan atau yang dapat kita hitung untuk membayar pajak pasal 21. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Berikut ini akan dijelaskan berbagai komponen perhitungan PPh pasal 21. Nah, yang pertama tadi, slide pertama kita sudah bahas tentang pengertian PPh pasal 21, di mana tadi PPh pasal 21 itu dikenakan kepada orang pribadi, khususnya untuk warga negara Indonesia. Kemudian slide berikutnya itu tentang subjek pajak. Tadi subjek pajaknya itu ada orang pribadi, kemudian ada warisan yang belum terbagi, kemudian ada badan, dan ada BUT, bentuk usaha tetap. Kemudian slide tadi yang sebelumnya sudah kita bahas objek pajak penghasilan. Jadi penghasilan apa saja yang dapat kita hitung penghasilannya untuk kita melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Nah, slide yang sekarang kita sudah masuk ke dalam penghitungan PPh pasal 21. Langkah-langkahnya nih, yang harus kita siapkan itu untuk menghitung PPh pasal 21 apa aja sih? Yang pertama, itu sudah jelas, sebelum kita menghitung PPh pasal 21, kita harus tahu dulu nih, penghasilan bruto yang kita miliki. Merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap wajib pajak atas pekerjaan yang dilakukan dalam 1 tahun pajak dari pemberi kerja. Jadi yang pertama ada penghasilan bruto, penghasilan kotornya kita berapa. Contoh misalkan, dalam slip gaji kita, itu terdapat ada gaji pokok, misal gaji pokoknya 10 juta. Kemudian di situ ada selain gaji pokok, di situ ada tunjangan jabatan, misalkan. Tunjangan jabatan 2 juta. Kemudian kita masih ada uang transport juga, Bu, di slip gaji saya. Oh iya, berarti uang transportnya misal 1 juta. Berarti kan sudah di total, berarti penghasilan bruto saya senilai 13 juta. Ya, betul. Jadi harus kita rincikan penghasilan dari gaji pokok, kemudian penghasilan dari uang transport, penghasilan dari tunjangan jabatan. Pokoknya di penghasilan bruto, ini kita rincikan. Kita mendapatkan apa aja nih penghasilannya selama 1 bulan. Oke, kemudian setelah penghasilan bruto sudah diketahui, penghasilan kotor kita ada berapa totalnya, kemudian yang adalah menentukan pengurangan. Menentukan pengurangan. Pastinya biasanya di slip gaji itu, jikalau kita ada ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan jabatan, kemudian ada uang transport, totalnya yang kita dapat adalah 13 juta, biasanya ada yang kita kurangkan dari gaji kita. Contoh misalkan dari BPJS, kemudian ada uang pensiun dari slip gaji kita, sehingga gaji bruto kita akan berkurang. Nah, itu dinamakan di pengurangan penghasilan bruto. Nah, biasanya di pengurangan itu ada biaya yang akan kita kurangkan. Pengurangan penghasilan bruto itu antara lain ada namanya biaya jabatan, kemudian biaya pensiun, kemudian iuran jaminan hari tua, dan PTKP. Nah, di sini yang saya tegas, di mana jabatan itu adalah hitungan pajak penghasilan pasal 21. Soal kita tidak, di soal itu tidak ada biaya jabatan. Tapi pada saat kita hitung PPh pasal 21, di poin pengurangan itu harus tetap kita kurangkan biaya jabatannya. Karena biaya jabatan itu adalah rumus dari PPh pasal 21. Nanti lebih jelasnya di slide yang terakhir ada contoh soalnya. Kan saya bahas. Kemudian
Biaya jabatan adalah biaya yang dikenakan kepada setiap pegawai atau karyawan Baik, mohon maaf ya. Sepertinya Ibu Rini kehilangan koneksi ya. Kita tunggu sebentar. Mungkin Bu Rini sedang mencari sinyal. Baik, untuk mereview yang tadi sudah dibahas oleh Bu Rini ya. Tadi kita sudah membahas apa sih pengertian dari pajak penghasilan untuk pasal 21 khususnya. Kemudian ada subjek pajak PPh pasal 21, kemudian ada objek pajaknya. Nah, kalau kita berbicara pajak memang sebenarnya banyak dan luas ya. Tapi kita hari ini hanya khusus membahas PPh pasal 21. Seperti semboyan dari pemerintah ya, itu ada orang bijak bayar pajak. Artinya apapun yang penghasilan dari kita itu pasti akan dipotong oleh pajak dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh Bu Rini tadi. Baik, kita kembalikan oleh Bu Rini. Sepertinya Bu Rini sudah mendapatkan koneksi lagi ya. Bu Rini, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi ada kendala ya, jadi tiba-tiba nge-logout. Oke, kita lanjut kembali ya. Jadi tadi biaya jabatan ya. Jadi biaya jabatan itu merupakan biaya yang dikenakan kepada setiap pegawai atau karyawan pada seluruh jabatan termasuk direktur, kemudian berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor peraturan strip 16 garing pajak garing 2016 ditetapkan besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto. Jadi penghasilan bruto kita misalnya tadi 13 juta, kita kalikan 5%. Hasilnya berapa nih? Oh, ternyata pada saat kita hitung, hasilnya itu melebihi 500.000 per bulan atau melebihi 6 juta per tahun. Nah, yang kita hitung itu adalah 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Karena batas maksimalnya adalah 500.000 per bulan dan 6 juta per tahun. Itu yang harus kita ketahui ya. Jadi biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto dan maksimalnya adalah pada saat kita kurangkan, kemudian kita kalikan 5%, itu adalah tidak lebih dari 500.000 per bulan dan tidak lebih dari 6 juta per tahun. Kemudian biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimalnya adalah Rp200.000. Kemudian 2.400.000 per tahun. Kemudian pembayaran JT diterapkan 5,7% dari besarnya penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 3,7%, sedangkan yang dibayar oleh karyawan adalah sebesar 2%. Dan penetapannya sebesar PTKP bagi wajib pajak sebagai berikut. Nah, ini PTKP-nya ya. Jadi PTKP yang kita gunakan pada tahun 2021 masih sama dengan PTKP tahun 2020. Jadi belum ada perubahan karena pajak itu dia sistemnya up to date. Jadi kita harus sering update dengan tarifnya, kemudian dengan PTKP-nya. Nah, untuk PTKP tahun 2021 itu untuk orang pribadi itu adalah 54 juta. Jadi 54 juta itu adalah untuk orang pribadi. Nah, kalau misalkan kita statusnya itu nikah, berarti dia statusnya adalah K-0, sudah menikah, tapi dia belum mempunyai tanggungan atau belum mempunyai anak. Berarti statusnya adalah K-0. K-0 itu di sini adalah tarifnya PTKP-nya Rp58.500.000. Nah, untuk kita yang masih sendiri, belum ada tanggungan atau belum menikah, itu berarti di sini adalah TK. TK itu kepanjangan dari tidak kawin dan belum mempunyai tanggungan. Itu adalah PTKP-nya 54 juta. Jadi bisa kita tambahkan, setiap kita mempunyai tanggungan, itu adalah kita tambahkan sebesar 4.500.000. Jadi dari si wajib pajak orang pribadinya 54 juta, kemudian kita sudah menikah, berarti kita tambahkan 4.500.000. Oh, kita sudah mempunyai anak nih, atau kita mempunyai tanggungan, berarti kita tambahkan 4.500.000. Dan maksimal tertanggungnya
adalah sebanyak 3. Jadi kalau misalkan kita mempunyai lebih dari 3 anak, tetap yang kita hitung adalah 3 tertanggung. 4.500.000 dikalikan 3. Bu, kalau misalkan yang tertanggungnya itu bukan anak, bisa nggak? Kalau misalkan kita masih tinggal sama orang tua, oh bisa. Jadi tertanggung itu tidak terpaku terhadap anak. Orang tua pun bisa menjadi tertanggung. Seperti itu. Lanjut. Oke, di sini ada tarif pajak penghasilan pasal 21. Yang tadi slide berikutnya itu adalah langkah-langkah untuk menghitung PPh pasal 21. Nah, yang sekarang itu adalah tarif pajak penghasilan pasal 21. Jadi tarifnya nih, setelah kita hitung dari yang tadi penghasilan bruto, kemudian pengurangan, kemudian kita tentukan PTKP-nya berapa, kemudian kita bisa mengetahui hutang pajaknya kita berapa. Nah, pada saat PKP-nya, penghasilan kena pajaknya diketahui, barulah kita masuk ke dalam tarif PPh pasal 21. Nah, untuk tarif PPh pasal 21, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 huruf A, itu ada namanya lapisan PKP, lapisan penghasilan kena pajak. Jadi kita nggak asal hitung langsung kalikan tarif, tapi di sini ada lapisannya. Misal, PKP-nya, penghasilan kena pajaknya, setelah kita hitung dari tadi penghasilan bruto sampai PTKP, itu adalah PKP kita 50 juta. Oh, berarti 50 juta, itu kita kalikan tarifnya sebesar 5%. Hasilnya berapa? Ketahui itu, hutang pajak kita per tahunnya berapa. Oh, saya mau tahunya yang per bulan, Bu. Oh, berarti kalau kita mau tahu per bulan hutang pajaknya berapa, dari yang tadi 5 juta kita kalikan 5, kemudian lain sebagai kita lebih dari 50 juta, berarti lapisan PKP berapa? 500 juta adalah maksimalnya 30%. Seperti itu. Jadi tarif pajak penghasilan pasal 21 berlaku bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak. Sedangkan bagi wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau biasa kita kenal sebagai NPWP, lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalkan kita sudah merasa mempunyai penghasilan, kemudian kita mempunyai upah dan lain sebagainya, kita harus segera mendaftarkan diri untuk mempunyai atau memperoleh NPWP. Karena NPWP itu dalam pajak sama halnya seperti KTP. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib mempunyai KTP. Itu pun sama halnya. NPWP pun wajib dimiliki oleh semua wajib pajak di negara Indonesia. Pada saat kita sudah mempunyai penghasilan, tapi kita belum mempunyai NPWP, maka tarif penghitungannya akan jauh lebih tinggi. Kita akan membayar pajaknya itu akan menjauh lebih besar, 20% dari yang normal, dari yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah tarif pajak penghasilan pasal 21. Kemudian, nah sekarang kita masuk dalam contohnya. Kalau tadi kan kayak membayang-bayangkan ya, kok itu ada penghasilan bruto tuh apa sih? Kayak di sini ada contoh perhitungan penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap. Saya rapikan karena diubah. Sebentar ya. Oke. Di sini Setiawan aja sebagai tenaga ahli mesin di PT Mercusuar dengan memperoleh gaji pokok sebesar 6 juta rupiah. Rudi Setiawan membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Ia telah menikah, namun belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Rudi dari PT Mercusuar hanya berasal dari gaji. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Rudi untuk bulan Januari? Oke. Nah, di sini sudah jelas. Rudi mempunyai penghasilannya, gajinya sebulan itu adalah 6 juta. Dan penghasilannya itu hanya dari gaji pokok saja, 6 juta per bulan. Nah, kemudian dia membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan, dan
status dia sudah menikah tapi belum punya anak. Berarti statusnya adalah K-0. So ya, K-0. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, gaji per bulannya adalah 6 juta rupiah. Kita tulis ini 6 juta. Di gaji sebulan ini, kita namakan sebagai penghasilan bruto. Jadi penghasilan brutonya Rudi itu adalah 6 juta rupiah. Penghasilan bruto sudah diketahui, lanjut ke langkah kedua, pengurangan. Di pengurangan, itu ada namanya biaya jabatan. Ingat ya, karena dia sebagai karyawan di PT Mercusuar, artinya dia akan dikenakan biaya jabatan sebesar 5%. Meskipun di soal tidak ada biaya jabatan, tapi biaya jabatan itu adalah rumus PPh pasal 21 yang tadi sudah saya bahas di slide sebelumnya. Jadi biaya jabatannya 5% dikali 6 juta, sama dengan 300.000. Kemudian yang dapat mengurangi gaji Rudi itu ada iuran pensiun sebesar 100.000. Jadi totalnya adalah 400.000 rupiah. 400.000 rupiah, di sini berarti kita jumlahkan. 6 juta dikurangi 400.000 rupiah. 5.600.000 rupiah. Kemudian 5.600.000 rupiah itu kita namakan sebagai penghasilan neto Tuan Rudi Setiawan. Penghasilan neto sebulan sudah diketahui, kita kalikan 1 tahun. 12 bulan dikalikan 5.600.000 rupiah, itu sama dengan 67.200.000 rupiah. 67.200.000 rupiah. Nah, untuk penghasilan neto setahunnya adalah 67.200.000 rupiah. Berarti dari penghasilan bruto sudah selesai, kemudian pengurangan sudah kita ketahui, sampai penghasilan neto setahunnya sudah kita ketahui. Lanjut ke langkah ketiga, itu adalah PTKP-nya. Tuan Rudi itu statusnya K-0. Dia sudah menikah, tapi dia belum mempunyai tanggungan. Berarti 54 juta untuk Tuan Rudinya. Kemudian karena dia sudah menikah, berarti 4.500.000 untuk istri Tuan Rudinya. Jadi totalnya adalah 58.500.000. 67.200.000 kita kurangi dengan 58.500.000. Ketemu 8.700.000. Nah, 8.700.000 itu adalah penghasilan kena pajak. Kena pajak. Jadi kalau misalkan penghasilan kena pajak sudah diketahui, baru kita dapat menghitung pajak terhutang kita. Terhutangnya adalah karena 8.700.000 itu masih di bawah 50 juta yang tadi lapisan PKP, maka kita kalikan 8.500.000 kita kali 5%. Itu jawab hasilnya adalah 435.000. 435.000 per tahun. Jadi ini adalah hutang pajaknya Rudi Setiawan selama 1 tahun senilai 435.000 per tahun. Kalau misalkan saya ingin tahu per bulannya gimana caranya? Tinggal kita bagi 12. Jadi 435 kita bagi 12 ketemu 36.250.000 rupiah. Nah, ini adalah contoh menghitung pajak penghasilan untuk pegawai tetap yang mempunyai gaji bulanan. Jadi masih karena ini adalah contoh gaji bulanan, ada yang gaji harian, kemudian ada gaji yang mingguan. Yang membedakan adalah pada saat gaji sebulan. Di sini kan sudah diketahui gaji sebulan. Berarti kalau kita gajinya per hari, kita kalikan 1 bulan, kemudian kita kalikan jika langsung per tahun. Tapi kalau di sini per bulan, berarti kita cukup sampai kalikan gaji sebulan kita berapa. Terus kalau misalkan 1 minggu, gajinya kita per minggu sekali, berarti kita kalikan 4, sampai kita ketahui gaji per bulan kita berapa. Itu yang membedakan. Kemudian di jawaban pun akan berbeda. Kalau misalkan kita gajinya per hari, berarti kita tetap bagikan. Ini gaji per bulan. Berarti kalau kita gaji per hari, tinggal kita bagi.
PPh pasal 21 bulan Januari adalah Rp36.250. Kita bagi 30 hari untuk mengetahui utang pajak kita per harinya berapa. Tinggal kita bagi 30 hari, itu adalah Rp1.200 per hari. Oke, nah ini jadi ketahuin. Jadi yang membedakan itu adalah di jawaban seperti ini. Jika dia di soal itu di pertanyaannya hanya ditanyakan gaji per tahun, berarti cukup sampai di sini. Tapi kalau di soal itu biasa ditanyakannya per bulan, berarti kita jawab sampai yang per bulan atau sampai per hari. Nah, ini yang membedakan. Nah, ini sangat murah ya, 1.200. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu tidak membayar pajak ya, atau lupa untuk membayar pajak pada saat bulan Maret yang lalu. Mudah-mudahan semuanya sudah melaporkan pajaknya ya, Bapak Ibu, yang sudah mempunyai penghasilan. Karena bisa kita lihat ya, dengan penghasilan 6 juta per bulan, itu kurang lebih kita per hari hanya 1.200 saja untuk membayar pajaknya. Nah, ini adalah contoh hitungan pajak untuk pegawai tetap yang mempunyai gaji per bulan. Dan tadi sudah saya tambahkan untuk jika kita mempunyai gaji per hari atau per minggu. Jadi tinggal kita kalikan gaji per minggu kita berapa sampai ketahuan gaji per bulannya, sama yang per hari pun. Kita kalikan gaji per hari kita berapa sampai kita ketahui gaji per bulannya. Oke, ini contoh yang keduanya untuk gaji mingguan. Harus saya bahas nggak Bu Tia? Apa sudah termasuk tadi yang sebelumnya ya? Karena waktunya sudah jam 10:50, mungkin kita skip ya Bu, karena memang tadi untuk boleh. mingguan dan harian sudah kita bahas di yang pertama ya, tinggal membedakan ini sudah ini ya Bu Tia. Waktu. Baik. Oke, baik Bu Tia. Oke, begini yang per hari, yang per minggunya tadi udah saya singgung ya, jadi nggak harus saya jelaskan karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.50, artinya masih ada kesempatan lagi 10 menit jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah apa yang sudah saya jelaskan ya tentang pajak penghasilan pasal 21 sudah selesai, mulai dari pengertian PP pasal 21, kemudian subjeknya, objeknya, kemudian tarif, sampai ke contoh perhitungan, dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya bahas dapat berkenan ya. Bapak Ibu yang belum tahu sebelumnya PPh pasal 21 itu seperti apa, mudah-mudahan ada pencerahan setelah saya bahas tentang PPh pasal 21. Oke, untuk pertanyaan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya serahkan kepada moderator kita Ibu Kristiani. Silakan Ibu Tia. Baik, boleh di stop share dulu Bu. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Rini Andriani, Sarjana Ekonomi, yang sudah menjelaskan secara jelas nih, apa sih PPh pasal 21 itu gitu. Karena kita sebagai pekerja pasti wajib harus membayar pajak ini ketika pendapatan kita sudah di atas PTKP atau sudah di atas pendapatan tidak kena pajak. Kemudian hari ini sekarang kita akan buka sesi tanya jawab ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan bertanya untuk mengulas lebih jelas lagi apa sih yang belum diketahui gitu. Boleh bertanya. Waktunya masih 8 menit. Bisa langsung. Mungkin yang bertanya boleh chat langsung atau mungkin boleh langsung ya Bu Ratna. Oke. Silakan Ibu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat menarik di sini yang akan saya tanyakan. Tadi itu ada beban biaya beban jabatan dan biaya pensiun. Apakah untuk pensiun itu dari mana kita tahu atau apakah itu sudah ditentukan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita di penghasilan
itu meskipun kita punya anak 3, itu hanya yang masuk ke tanggungan itu hanya 2. Nah, apakah untuk lapor pajak, apakah yang dihitung oleh K2 atau K3? Itu yang kedua. Maaf ya, saya lanjut aja gitu, karena kadang saya sering lapor pajak gitu. Terus yang ketiga, ketika lapor pajak, mungkin itu per tahun, saya jarang melaporkan pajak per bulan atau ya per bulan jarang gitu. Ketika per tahun ada sebuah pertanyaan ketika mengisi e-filing, apakah penghasilan Anda 60 juta, kurang dari 60 juta? Nah, apa itu artinya? Nominal yang ditentukan itu. Gitu. Terus, cukup aja ya, terlalu banyak ya. Ada satu lagi tuh yang kadang ketika dalam pelaporan sebuah SPJ, baru terjawab sekarang nih, saya suka berpikir, honorarium untuk sukuan itu kenapa ya nggak masuk pajak gitu padahal misalkan besar misalkan, tapi kenapa ketika honorarium saya nih, honorarium pembuatan SPJ saya kena pajak, kenapa saya kena pajak itu, apakah disangkut pautkan dengan penghasilan saya per bulan atau hanya dengan penghasilan saya saja sebagai honorarium? Yang terakhir itu honorarium Bu dikenakan pajak, sebagai pembuat juga dikenakan pajak itu ya Bu, maaf. Honorarium sebagai pembuat pajak SPJ itu kena pajak gitu. Padahal gitu besarnya honorarium pembuatan SPJ kalau dikalikan 1 tahun itu tidak masuk kepada PTKP ya, tidak masuk jumlah kepada itu gitu. Iya. Ya, makasih. Baik, Ibu Ratnasari, terima kasih banyak, pertanyaan cukup bagus ya. Ibu Rini tadi yang ditanyakan yang pertama jabatan dan pensiun itu perhitungannya dari mana? Apakah sudah ditentukan atau bagaimana? Kemudian yang kedua perhitungan pertanggungan yang lebih jelas ya Bu Rini ya. Tadi dengan anak K2 atau K3, kemudian penghasilan 60 juta di e-filing ya, itu apa artinya? Kemudian yang terakhir honorarium dalam SPJ kenapa kena pajak ya. Baik, Ibu Rini kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Kristiani. Dan terima kasih kepada Ibu Ratna ya pertanyaannya. Ini akan saya jawab. Yang pertama, Bu. Yang pertama itu adalah apakah sudah diketahui jika kita sudah mempunyai pensiun atau jabatan ya Bu ya. Nah, untuk yang pensiun itu pasti sudah diketahui Bu, apalagi jika kita statusnya PNS. Kalau PNS itu kan dia pasti mempunyai pada saat dia sudah pensiun, dia biasanya akan mendapatkan iuran pensiunnya. Dari hasil iuran pensiun itu dia wajib membayar PPh pasal 21-nya. Nah, dan untuk biaya jabatan sudah tadi dijelaskan, itu adalah biaya jabatan. Biaya jabatan itu khusus untuk karyawan tetap. Jadi untuk pegawai, jadi dia akan dikenakan biaya jabatan. Jadi biaya jabatan itu adalah rumus dari pajak penghasilan pasal 21. Kalau misalkan dia statusnya adalah bukan sebagai pegawai, berarti dia tidak akan dikenakan biaya jabatan yang sebesar 5%. Jadi untuk pensiun itu pasti akan sudah dikasih sebagai PNS, kemudian untuk biaya jabatan itu adalah untuk wajib pajak yang statusnya sebagai pegawai tetap. Itu ya pertanyaan pertama ya Bu ya. Kemudian pertanyaan kedua, jika status si wajib pajak itu mempunyai 3 orang anak, apakah kita melaporkannya itu adalah dengan status kita K2 atau K3? Jika kita lihat sudah saya bahas, itu statusnya itu adalah K3. Karena mempunyai
tanggungan sebanyak 3 orang. Jadi yang kita laporkan itu adalah K3. Karena kita mempunyai tanggungan sebanyak 3 orang. Seperti itu, Bu. Dan pertanyaan berikutnya, pada saat kita melaporkan e-filing, itu biasanya suka muncul nih, penghasilan kita itu di atas 60 juta, di bawah 60 juta. Itu maksudnya adalah untuk menentukan kita pada saat melaporkan surat pemberitahuan. Jadi ada jenis-jenis SPT. Ada SPT 1770, kemudian ada SPT 1770S, kemudian ada SPT 1770SS. Nah, untuk SPT 1770 itu biasanya digunakan untuk kita sebagai untuk wajib pribadi yang telah bisa dilakukan oleh perusahaan. Kemudian 1770E satu biasanya yang pelaporannya juta, yang pelaporan dilakukan kemudian SPT 1770SS sangat sederhana. Artinya yang sangat sederhana berarti bagi kita wajib yang penghasilan di bawah 60 juta. Jadi seperti itu, Bu. Jadi ada kriterianya pada saat kita melaporkan SPT. Jadi kita jangan sampai nanti mengisi tepat dengan profilnya kita, dengan penghasilnya kita. Jadi harus sesuai. Oh, penghasilan kita di bawah 60 juta. Berarti kita mengisi dengan SPT 1770SS yang sangat sederhana. Oh, penghasilan kita di atas 60 juta, berarti 1770S. Atau kita mengisi SPT 1770. Nah, kemudian untuk yang terakhir, saya sama-sama menerima honorarium, teman-teman saya juga sama-sama menerima honorarium. Pada saat dikalkulasikan, misalkan, penghasilan teman-teman saya juga sama dengan Ibu Ratna, misalkan ya Bu ya, tapi kenapa kok pada saat pembuat laporan itu yang hanya melaporkan pajaknya hanya saya saja gitu. Nah, ternyata di sini yang wajib membayar pajak untuk honorarium itu adalah bagi. Nah, berarti kan Ibu Ratna itu sebagai pembuat ini ya Bu ya, pembuat apa tadi Bu Tia? Bu Ratna SPJ. Melaporkan keuangan ya. Nah, SPJ Ya. Berarti makanya Ibu itu membayar, padahal yang lain juga sama menerima honorarium karena Ibu di sini sebagai pengelola keuangan. Ya seperti itu. Jadi di sini ada di peraturan Kementerian Keuangan nomor 72 garing PMK.02 tahun 2020. Itu ya Bu ya. Jadi jelas Ibu di situ wajib dari honorarium Ibu wajib dikenakan pajaknya. Nah, mungkin ini jawaban dari saya, Bu ya. Gimana Bu Ratna untuk jawabannya? Apakah bisa diterima? Sangat bisa diterima, sangat jelas. Tapi di sini ketika bentar ya, ketika Ya, bukannya mau ini, ketika itu tak pensiun sama apa namanya sama sebeban ya, berarti setiap biaya orang jabatan. itu berbeda. Biaya jabatan, ya, Bu ya? Itu setiap orang itu berbeda ya? Iya, dia berbeda. Berarti pantesan kadang begini, golongan 3D atau golongan 4A itu berbeda. Mungkin di sini untuk menentukannya di sini. Mungkin termasuk untuk menentukan. Oh, maksudnya jadi untuk hitungannya itu ada tarifnya, Bu. Jadi otomatis untuk biaya pensiun sama jabatan itu setiap orang itu berbeda-beda, itu ya? Betul Bu. Ya, makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Ratna. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Semoga jawabannya berkenan ya Bu. Lanjut Bu Tia. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rini sudah menjawab pertanyaan dengan jelas dari Ibu Ratna. Jadi biaya jabatan dan biaya pensiun itu memang setiap orang itu berbeda tergantung dengan gaji brutonya ya atau penghasilan brutonya. Nah, kalau kira-kira pegawai swasta ada nggak
biaya pensiun. Kalaupun ada, nanti di situ di slip gajinya biasanya ketahuan ya Bu Rini ya? Iya. Kemudian perhitungan pertanggungan yang lebih jelas tadi sudah dijelaskan kalau Bu Ratna mempunyai 3 anak berarti K3. Berbeda halnya kalau seandainya yang diperhitungkan adalah gaji si suaminya. Kalau gaji suaminya berarti kalau punya anak 3 itu tetap K2 atau K3 Bu Rini? Kalau anak 3, Bu Ratna 1 berarti kalau suami seandainya melaporkan pajak adalah suaminya, tetap K3 atau K2? tetap K3. Tetap K3 ya. Oke, Ya. kemudian tadi penghasilan 60 juta itu memang Bu Ratna itu sangat berpengaruh dengan SPT-nya. Kalau seandainya penghasilannya di bawah 60 juta menggunakan SPTSS, kalau di atas 60 juta itu menggunakan yang S atau S. sederhana saja. Kemudian tadi untuk honorarium dalam SPJ itu memang sudah wajib karena Ibu mengelola keuangan ya. Ada pertanyaan yang lain? Ibu, Assalamualaikum. Saya mau bertanya, Bu. Iya. Denisa ya? Silakan Denisa. Saya mau bertanya mengenai langkah-langkah menghitung PPh pasal 21, Bu. Oke, langkah-langkah perhitungan PPh pasal 21 ya? Iya, Bu. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Rini, cuman mungkin boleh direview secara singkat saja ya Bu Rini ya? Urutannya Boleh, seperti Bu Tia. apa? Silakan Ibu Rini. Oke, untuk langkah-langkah perhitungan PPh pasal 21, itu yang cepat itu adalah ada 4 tahap. Siapa tadi Denisa ya? Denisa ada 4 tahap untuk menghitung PPh pasal 21. Yang pertama, kita tentukan penghasilan brutonya. Setelah penghasilan brutonya sudah diketahui, yang langkah kedua itu adalah pengurangan. Yang nantinya akan mengurangi penghasilan bruto, kemudian yang akan menentukan penghasilan netonya. Langkah kedua, pengurangan sudah selesai, sudah diketahui penghasilan netonya. Masuk ke langkah ketiga, itu adalah PTKP. PTKP-nya sudah diketahui, nanti kita kurangkan dengan penghasilan netonya, sehingga diketahui PKP-nya, masuk akhir menghitung PPh pasal 21. Jadi sebenarnya kita hanya menghitung 4 tahap ya, ada 4 langkah. Jadi ada 4 tahap untuk menghitung PPh pasal 21. Yang pertama menghitung penghasilan bruto, kemudian pengurangan, PTKP, kemudian penghasilan PPh pasal 21. Itu ya Bu Tia. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Rini. Untuk Denisanya, saya rasa sudah jelas ya urutan dari perhitungan PPh pasal 21. Karena sudah menunjukkan pukul 11 lebih ya, saya rasa sesi tanya jawabnya saya lakukan sampai di sini. Sampai ini, yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 21 atau PPh ya. Jadi penghasilan di honorar tunjangan dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan kerjaan atau jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri. Jadi hanya dalam negeri saja ya. Kemudian yang kedua itu ada subjek pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama adalah orang pribadi, kemudian yang kedua badan, yang ketiga adalah bentuk usaha tetap. Yang ketiga di sini ada objek PPh pasal 21, yaitu yang pertama penghasilan yang diterima pegawai tetap, kemudian penghasilan yang diterima pensiun, yang ketiga penghasilan berupa uang pesangon, yang keempat penghasilan pegawai tidak tetap, yang kelima imbalan kepada bukan pegawai. Dan yang terakhir di sini ada tahapan perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama, menentukan besarnya penghasilan bruto, kemudian yang kedua menentukan besarnya pengurangannya, untuk mengetahui penghasilan netonya, kemudian perhitungan untuk PTKP-nya, yang keempat adalah menghitung pajak terutang. Nah, di situ nanti kita akan mengetahui hasil dari pajak yang seharusnya kita bayar. Baik, untuk pemaparan materi tentang pajak penghasilan 20 cukupkan ya sampai di sini ya. Semoga mendapat pencerahan nih, karena kebanyakan kita sebagai karyawan jadi tidak kebingungan lagi nih pada saat menghitung PPh pasal 21 itu sebenarnya seperti apa sih, begitu ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Sisca Mantika Sari selaku host.
Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita hari ini, Bu Rini Andriani SE, yang sudah menyampaikan, yang sudah memaparkan topik hari ini yang berkaitan dengan PPh pasal 21 dengan baik dan lugas ya. Saya harap sih audiensis hari ini bisa diambil manfaatnya dan bisa diterapkan ya di kehidupan. Dan saya juga terima kasih kepada moderator kita hari ini, Bu Kristiani SAGR, yang sudah memandu presenter hari ini kita dengan baik. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ratna Sari SPD yang sudah berkenan hadir hari ini. Dan tidak lupa pula kepada audiensis yang sudah mau hadir di webinar kita hari ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya akhiri webinar kita hari ini, saya ingatkan kembali bagi yang sudah join untuk webinar hari ini, jangan lupa untuk mengisi presensi atau absen ya, yang sudah saya share di chat box. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin kita akhiri sampai sini. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.